Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Salsabila Mesya Putri dengan NIM 180230043. Nah, pada kali ini kelompok kami, kelompok 9, akan mempresentasikan tentang materi mata kuliah psikologi perkembangan, yaitu prasekolah atau preschool. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, dan di materi kali ini saya akan mendahulukan. Ini dia konten-konten yang akan kami bahas di usia prasekolah. Yang pertama yaitu memahami usia prasekolah. Menurut Papalia di tahun 2009, anak usia prasekolah atau dianggap sebagai usia anak-anak yaitu anak yang berusia 3 hingga 6 tahun. Sementara menurut Horlock dan Santrok berpendapat bahwa anak usia awal atau early childhood berada di usia 2 hingga 6 tahun. Sementara PBB mendefinisikan anak yaitu dari lahir hingga berusia 8 tahun yang sesuai dengan kategori yang ditetapkan oleh the National Association for the Education. Kemudian ada tugas-tugas perkembangan anak-anak usia prasekolah. Anak-anak usia prasekolah memiliki perkembangan yang lebih tinggi daripada di masa bayi. Dan dalam perjalanannya tentu setiap perkembangan memiliki faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yang pertama yaitu adanya perkembangan berkembang secara normal, kemudian ada banyak kesempatan anak untuk belajar, banyak stimulasi, adanya motivasi untuk belajar, kondisi kesehatan yang baik, tidak ada cacat tubuh, tingkat kecerdasan berada di atas rata-rata atau berada di rata-rata. Anak memiliki kreativitas dan pola asuh yang mendukung, sementara faktor penghambat yaitu tidak terpenuhinya faktor-faktor yang mendukung perkembangan anak secara maksimal. Kemudian ada beberapa tugas perkembangan anak. Yang pertama, anak sudah mampu belajar makan untuk makanan padat. Kemudian anak sudah mampu untuk berjalan. Anak sudah mampu belajar berbicara dengan kosakata yang lebih banyak daripada di masa bayi. Kemudian anak diajarkan untuk mengendalikan buang air kecil, buang air besar, kemudian dilakukan di toilet atau disebut dengan potty training. Kemudian anak juga akan belajar tentang perbedaan jenis kelamin. Anak juga akan belajar mempersiapkan diri untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian yang terakhir, anak belajar membedakan benar atau salah dan mulai mengembangkan hati nuraninya. Kemudian ada ciri perkembangan anak. Di sini ada 3 pendapat dari orang tua, guru, dan psikolog. Orang tua berpendapat bahwa anak di usia ini adalah usia sulit atau usia bermasalah. Kemudian orang tua juga menganggap di usia ini adalah usia anak untuk bermain. Kemudian dari sudut pandang guru, usia anak prasekolah adalah anak-anak untuk usia untuk mempersiapkan dirinya untuk melanjutkan ke sekolah yang formal. Kemudian menurut psikolog ada beberapa pendapat, yaitu yang pertama, anak usia prasekolah adalah usia menjelajah atau usia eksplorasi, kemudian usia kelompok, usia bertanya, usia meniru, dan usia kreatif. Pendidikan untuk anak usia dini telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia di nomor 266 tahun 2010 pasal 1 ayat 3. Kemudian ada juga tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 pasal 28 yang menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan formal. Pendidikan anak usia dini dapat berlangsung secara formal, informal, dan non-formal. Menurut pakar pengembangan, David Elkin menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini seringkali kurang dipahami dengan baik oleh para pendidik sehingga dapat menimbulkan stres atau mental hektik dan memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan anak. Kemudian ada beberapa program pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu program High or Scope, kemudian ada program Montessori, kemudian ada program Reggio Emilia, ada program Waldorf, dan yang terakhir ada program Head Start. Nah, kemudian di Jepang ada beberapa penerapan pendidikan anak usia dini yang fokus pada society centered, student centered, dan role centered. Nah, di sini juga akan dibahas tentang kurikulum prasekolah. Keberhasilan pendidikan di prasekolah dipengaruhi oleh kurikulum yang diterapkan di sekolah. Kurikulum bisa berbeda tergantung pada kebijakan standar sekolah maupun negara masing-masing. Beberapa dimensi kurikulum prasekolah yang pertama yaitu ada keterampilan sosial dan interpersonal, kemudian ada keterampilan bantuan diri dan interpersonal, kemudian ada kesiapan belajar, kemudian ada akademik, keterampilan berpikir, bahasa, dan baca tulis. Dimensi selanjutnya ada pendidikan karakter, musik dan seni,
kesejahteraan dan kehidupan yang sehat, serta kemandirian. Perkembangan fisik pada anak usia prasekolah. Pertumbuhan fisik anak tidak selalu sama antara anak satu dengan yang lainnya, namun tetap mengacu pada standar rata-rata pertumbuhan fisik anak secara nasional atau standar baku nasional. Salah satunya dapat dilihat dalam Kartu Menuju Sehat atau KMS, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar pencapaian tingkat perkembangan anak usia dini. Gambar di samping merupakan contoh KMS dan ada beberapa garis di sana yang bisa dilihat. Garis hijau menunjukkan bahwa perkembangan anak dianggap normal. Pertumbuhan fisik anak dapat dinilai dengan menggunakan ukuran antropometrik dengan melihat berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, dan tebal lipatan. Idealnya anak berada dalam garis normal pada grafik, namun tetap memperhatikan proporsi tubuh anak. Jika terjadi peningkatan atau penurunan secara drastis, maka pertumbuhan anak cenderung memburuk. Kemudian ada beberapa karakteristik perkembangan fisik anak pada usia prasekolah. Yang pertama, perkembangan pada ukuran tubuh, kemudian ada perkembangan pada otak, perkembangan di pola makan, dan juga pola tidur. Kemudian ada gangguan tidur pada anak usia prasekolah. Yang pertama ada berjalan dan berbicara saat tidur. Banyak terjadi pada anak laki-laki. Kemudian ada sulit tidur. Kemudian ada mimpi buruk yang banyak terjadi oleh anak perempuan. Kemudian sleep terror, mengompol atau bedwetting, dan persepsi visual. Kemudian ada beberapa bahaya dalam perkembangan fisik anak di usia prasekolah. Yang pertama ada obesitas. Kemudian ada kurang gizi. Kemudian ada alergi makanan, kematian dan luka, serta paparan zat kimia yang berbahaya. Selanjutnya ada perkembangan motorik pada anak usia prasekolah. Pada usia prasekolah, motorik anak sangat berkembang pesat, terutama pada motorik kasar. Anak sudah mulai belajar memukul, berlari, berjalan, dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena otot dan tulang anak yang sudah mulai berkembang untuk membantunya melakukan aktivitas. Dapat kita lihat di tabel di bawah ini, di mana anak sudah mulai bisa menaiki dan menuruni tangga, memiliki akses terhadap tubuhnya, dan melompat dalam beberapa jarak. Motorik halus pada anak juga berkembang sangat pesat pada usia ini. Anak sudah bisa mengkoordinasikan mata dan tangannya untuk melakukan banyak hal seperti menulis, menggambar, menarik tali sepatu, dan mengancikan bajunya. Dapat kita lihat di tabel di bawah ini, pada usia 3 tahun anak sudah bisa menggunting kertas, finger painting, dan memperkirakan lingkaran, dan sebagainya. Anak usia 4 tahun sudah bisa meronce, menggunting mengikuti garis, menulis namanya, dan sebagainya. Anak usia 5 tahun sudah bisa merobek kertas menjadi 2 dan 4 bagian, menggambar bentuk-bentuk, dan sebagainya. Perkembangan motorik pada anak juga mencakup perkembangan artistik, di mana dari gambar yang ia buat merefleksikan kematangan otak dan otot yang semakin kuat seiring berjalannya usia. Dilansir dari Kellogg 1997 dalam Papalia et al. Tahun 2008. Handedness atau kecenderungan menggunakan tangan kanan mulai muncul pada usia 3 tahun. Maka masa inilah disebut periode kritis, di mana anak sudah mulai menentukan tangan mana yang ia gunakan. Pada umumnya anak menggunakan tangan kanan karena hemisfer otak kiri merangsang sisi tubuh bagian kanan menjadi lebih dominan. Namun ada juga anak yang menggunakan tangan kiri, biasa disebut dengan kidal. Dapat kita lihat pada tabel di sebelah. Pada usia 1-2 tahun anak sudah bisa menggambar scribble dan zigzag. Pada usia 2-3 tahun anak sudah bisa menggambar shapes atau bentuk. Pada usia 3-4 tahun anak sudah bisa menggambar benda yang lebih spesifik. Dan pada usia 4-5 tahun anak sudah bisa menggambar pemandangan dengan berbagai benda di dalamnya. Selanjutnya ada fungsi perkembangan motorik, yaitu sebagai penanda perkembangan fisik yang baik. Dan anak dapat melakukan katarsis emosional untuk melepaskan hal-hal yang mengganjal seperti kecemasan dan ketegangan. Perkembangan motorik yang baik juga dapat membantu anak untuk melakukan kegiatan dan hobinya, dan hal ini mempengaruhi mood dan kesenangan anak. Anak yang perkembangan motoriknya baik akan dapat melakukan kegiatan secara mandiri tanpa dibantu oleh orang tua maupun sekitarnya. Perkembangan motorik juga dapat membantu anak untuk bersosialisasi, bermain, dan memainkan peran dengan teman sebayanya. Dan yang terakhir, perkembangan motorik dapat membantu anak untuk mendapatkan rasa aman secara psikologis. Dengan ini, anak dapat beradaptasi dengan lingkungannya sehingga menciptakan rasa aman bagi anak maupun orang tuanya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik, yaitu ada sifat genetik, kondisi saat prenatal, proses kelahiran, kecerdasan atau IQ, lingkungan, stimulasi, pola asuh, dan kesehatan atau kecacatan fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Yasmin Nurlanina Febriani dengan NIM 18016233127. Jadi di sini selanjutnya ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada masa prasekolah menurut Jean Piaget
itu berada pada tahap praoperasional. Hal ini dikarenakan pada masa ini anak masih belum siap untuk berpikir secara logis, melainkan masih berpikir secara simbolis. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kemampuan kognitif yang sudah mencapai kematangan dan yang belum. Jadi menurut Piaget dalam Papalia and Feldman tahun 2014, kemampuan yang sudah mencapai kematangan dan yang belum pada anak usia prasekolah dapat tampak pada beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kemampuan kognitif yang sudah matang pada usia prasekolah. Di sini disebutkan ada fungsi simbolis. Jadi menurut Piaget, fungsi simbolis itu merupakan kemampuan individu untuk menggunakan simbol seperti kata, angka, gambar yang bermakna tertentu. Nah, simbol-simbol ini yang digunakan anak untuk mengenal dan mempelajari ketidakhadiran suatu benda yang nggak dilihat langsung di depan mata mereka. Jadi mereka menggunakan simbol-simbol ini untuk membantu. Nah, selanjutnya ada memahami identitas. Dalam memahami identitas ini, anak tuh udah memahami identitas dari suatu benda. Jadi mereka tuh udah ngerti benda yang satu dengan yang lainnya itu bisa berbeda. Udah tahu identitas dari objek tersebut. Selanjutnya ada memahami sebab akibat. Nah, di sini anak usia prasekolah tuh udah dapat menghubungkan sebab akibat secara akurat pada situasi-situasi tertentu yang ia pahami. Contohnya itu seperti saat dia berbicara pelan karena takut ayahnya yang sedang tertidur terbangun. Selanjutnya ada memahami klasifikasi. Jadi ini biasanya pada usia 4 tahun, anak tuh udah dapat mengklasifikasikan warna dan bentuk. Udah bisa membedakan bagus dan jelek, sama dan beda, baik dan jahat, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada memahami angka-angka. Nah, mulai usia 4 tahun, anak ini udah memahami konsep angka. Seperti penjumlahan sederhana, konsep banyak sedikit, konsep ordinalitas atau urutan gitu. Jadi dia tuh udah bisa misalkan kayak berhitung 1-10, itu dia udah bisa. Dia udah bisa ngitung angka tunggal, kayak misalkan 5 tambah 4 berapa? 9 gitu. Selanjutnya ada mampu berempati. Di sini anak udah mulai mampu merasakan dan membayangkan apa yang dirasakan oleh orang lain. Contohnya saat anak ini ngelihat kakaknya tuh nangis, habis itu dia mulai ngehibur kakaknya ini gitu. Jadi empatinya tuh udah tumbuh. Lalu selanjutnya memiliki pikiran sendiri atau teori pikiran, theory of mind. Jadi anak akan dapat memahami, membayangkan, memprediksi perilaku yang akan dilakukan orang lain sehingga antar individu bisa saling berinteraksi serta memahami. Jadi dia udah punya pemikirannya dia sendiri. Yang kedua adalah kemampuan kognitif yang belum matang di usia prasekolah. Di sini yang pertama ada sentrasi atau ketidakmampuan untuk mengalihkan fokus perhatian. Jadi dia tuh cuma fokus pada situasi yang ada di depan dia dan mengabaikan situasi lainnya yang pada saat bersamaan tuh ada, dan dia belum bisa berpikir secara logis. Contohnya itu ketika anak bermain pasir, habis itu ada 2 wadah, yang satu wadahnya ramping, yang satu lagi wadahnya lebar. Nah dia tuh ngelihatnya pasirnya banyakan di wadah yang ramping, dia masih fokus pada wadahnya aja, padahal mah isinya sama aja. Selanjutnya ada irreversible atau ketidakmampuan memutarbalikkan. Anak masih kesulitan untuk memutarbalikkan situasi ke situasi semula. Contohnya itu ketika anak masih belum bisa membayangkan bila pasir yang dituangkan ke wadah yang berbeda tadi, bila dituangkan kembali ke tempat semula adalah pasir dengan jumlah yang sama. Lalu selanjutnya ada konservasi. Nah jadi di sini anak masih belum paham kalau 2 hal yang sama walaupun tampilannya berbeda, selama nggak ada penambahan atau pengurangan tuh ya tetap sama. Lalu selanjutnya ada berpikir transduktif. Contohnya tuh anak berpikir adiknya sakit karena ia menggoda adiknya sampai menangis gitu, padahal kan enggak. Lalu selanjutnya ada perkembangan bahasa pada anak usia prasekolah. Perkembangan bahasa pada anak usia prasekolah terjadi sangatlah cepat. Biasanya anak pada usia ini mulai banyak bertanya dengan pertanyaan yang spesifik, dan anak tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan jawaban yang ia inginkan. Perkembangan bahasa juga terkait dengan kecerdasan dan kemampuan memori anak, sehingga anak yang banyak bertanya biasanya dikategorikan sebagai anak yang cerdas. Anak dapat mengaitkan satu hal dengan hal lainnya sehingga menciptakan banyak sekali pertanyaan yang tiada hentinya. Anak dengan intelijensi di bawah rata-rata, salah satu indikatornya adalah keterlambatan bicara. Menurut Lomin et al. Dalam Papalia tahun 2008, anak laki-laki lebih cenderung mengalami late talker dibandingkan anak perempuan. Penanganannya adalah dengan terapi bicara dengan teknik dialogue reading, di mana orang tua dan anak membaca buku bergambar dengan dialog. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan bicara, yaitu kurangnya stimulasi atau adanya stimulasi namun mengalami masalah pada kognitif dalam pemrosesan bahasa, lalu adanya penyakit seperti otitis media, yaitu peradangan pada bagian tengah telinga yang menyebabkan kesulitan dalam memproses bahasa, atau faktor keturunan. Selanjutnya ada perkembangan kosakata pada anak. Pada usia 3 tahun, anak sudah mendapatkan 900 sampai 1000 kata dan mengucapkan 12.000 kata perharinya. Dan pada usia 6 tahun, anak sudah mulai mengetahui 2.600 kata dan mengucapkan sekitar 20.000 kata setiap harinya. Anak dapat mengetahui banyak kosakata karena menggunakan face mapping atau pemetaan kilat, di mana anak mendengarkan dan melihat suatu kata dan membuat hipotesisnya sendiri terhadap kata tersebut,
lalu ia menggunakan kata-kata tersebut sehari-hari. Nah, kata-kata yang menarik biasanya lebih mudah diambil oleh anak, dan kata benda biasanya lebih mudah dipahami oleh anak dibanding kata kerja karena memiliki objek yang lebih konkret. Ini ada perkembangan sintaksis dan tata bahasa, di mana pada usia ini anak sudah mulai pintar merangkai kata. Pada usia 3 tahun anak sudah bisa mengatakan ini milikku, ini milikmu, dan bisa membedakan saya, Anda, dan dia. Dan pada usia 4 tahun anak sudah bisa menggunakan kata sambung seperti saya tadi bermain lalu bla bla bla. Nah, pada usia 4 tahun juga anak sudah bisa mulai mengikuti perintah secara berurutan, dan pada usia 5-7 tahun anak sudah bisa berbicara seperti orang dewasa dan bisa menggunakan kata-kata pasif. Selanjutnya ada social speech dan private speech pada anak. Nah, social speech adalah bagaimana anak sudah mulai talaktif atau mulai cerewet, dan anak sudah mulai ingin bersosialisasi dengan teman sebayanya. Pada usia 5 tahun anak sudah mulai bisa beradaptasi dan bersosialisasi dengan anak-anak di sekitarnya. Lalu ada private speech, yaitu berbicara sendiri, yang sangat umum dilakukan oleh anak-anak pada usia prasekolah, di mana menurut Piaget hal ini terjadi karena anak-anak masih berpikir egosentris dan belum bisa memikirkan pandangan orang lain, sehingga mereka mengucapkan kata-kata yang ada di pikiran mereka secara spontan. Berbeda dengan Vygotsky yang berpikir bahwa berbicara sendiri merupakan salah satu cara berkomunikasi khusus pada anak, sehingga anak dapat menginterpretasikan antara pikiran dan bahasa mereka. Selanjutnya ada perkembangan literasi pada anak usia prasekolah. Perkembangan literasi pada anak usia prasekolah tidak berfokus pada anak bisa membaca, namun anak menyiapkan diri untuk bisa membaca. Ada beberapa hal yang perlu dimiliki oleh anak, yaitu anak dapat membaca oral seperti sintaksis, kosakata, dan struktur bahasa, dan sebagainya, dan mengembangkan kesadaran anak seperti kesadaran fonetik dan fonem grafem. Kemampuan menulis anak juga dapat membantu anak untuk memahami bahasanya, dibantu dengan garis-garis putus untuk membantu anak menulis. Dan juga anak dapat dibantu dengan memainkan peran dalam Moro 2005 seperti kasir supermarket, pelayan restoran, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Taniagani dengan NIM 180-162-3105. Selanjutnya, ada perkembangan sosial emosi. Pada usia prasekolah, anak mulai mempunyai konsep tentang dirinya sendiri dan bagaimana orang lain melihat dirinya, serta mulai mendefinisikan dirinya sendiri. Berdasarkan hasil analisis teori neo-Piagetian, pada usia 5-7 tahun terjadi 3 tahap yang berkesinambungan mengenai bagaimana anak memandang dirinya sendiri, yaitu yang pertama, representasi tunggal. Anak belum dapat membayangkan 2 emosi sekaligus dalam dirinya sendiri, seperti saya senang sekaligus saya sedih, sehingga ia mendeskripsikan dirinya secara tunggal. Anak belum bisa memahami bahwa real self-nya ini berbeda dengan ideal self yang diinginkan, sehingga ia menggambarkan dirinya dengan hal-hal yang baik. Tahap kedua, ada pemetaan representasional. Anak mulai membuat koneksi secara logis antara berbagai hal di dalam dirinya, seperti aku suka bernyanyi dan bermain piano. Jika nanti sudah besar, aku ingin menjadi pemain piano yang bisa bernyanyi. Namun, anak belum tahu jika di dalam dirinya ini bisa terdapat hal buruk dan hal baik. Sehingga, anak ini masih memandang sifat yang ada di dalam dirinya sebagai semua positif ataupun semua negatif. Tahap ketiga yaitu sistem representasi. Jadi dalam tahap ini konsep diri anak sudah berkembang. Anak lebih matang dalam menggambarkan dirinya dalam hal positif maupun negatif. Seperti aku jago dalam bermain bola, namun lemah dalam bermain alat musik. Tahap ini biasanya berkembang di usia sekolah. Selanjutnya, yang pertama ada harga diri. Harga diri ini artinya penilaian anak tentang dirinya sendiri dan merupakan bagian evaluasi diri dari konsep dirinya. Pada usia prasekolah, harga diri cenderung general, dan anak baru mulai menilai dirinya sendiri berdasarkan sifat dan kemampuan secara nyata di usia 8 tahun. Namun, harga diri ini juga penting untuk anak karena harga diri yang tinggi akan meningkatkan motivasi agar terus berprestasi dan akan meningkat bila anak dilibatkan dalam berbagai kegiatan sekolah. Sebaliknya, harga diri yang rendah membuat mereka menilai dirinya gagal dan selalu memiliki emosi yang negatif. Bila orang tua atau guru terlambat dalam memahami kondisi anak, maka sifat tersebut akan terbawa hingga dewasa. Yang kedua, ada memahami emosi. Jadi, saat usia anak 3 tahun, ia sudah mampu mengungkapkan rasa bahagianya saat mendapatkan apa yang diinginkan. Namun, mereka masih sulit untuk memahami emosi yang berlawanan. Contohnya, seperti anak dibelikan mainan baru, namun warnanya bukan sesuai keinginannya, sehingga ia lebih mengungkapkan rasa kecewanya. Dan, anak mulai timbul rasa bersalah saat melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan standar perilaku yang ditetapkan oleh orang tua ataupun guru. Yang ketiga, ada perkembangan gender. Hal-hal yang dapat berpengaruh terhadap perbedaan gender ini yaitu yang pertama peran gender, yaitu perilaku, ketertarikan, sikap keterampilan, ciri kepribadian laki atau perempuan. Misalnya di Chili, wanita itu dituntut untuk merawat rumah dan anak, sedangkan pria yang mencari nafkah. Yang kedua ada penentuan tipe gender, yaitu proses sosialisasi yang terjadi pada anak tentang peran gender yang sesuai dengan dirinya. Yang ketiga ada stereotip gender, yaitu generalisasi yang telah ada sebelumnya terkait perilaku pria dan wanita secara umum. Jadi contohnya ada stereotip
semua pria agresif dan mandiri, sedangkan wanita itu pasif dan anggun. Selanjutnya ada bermain dan permainan. Jadi pada usia prasekolah, permainan ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang paling penting. Stimulasi untuk anak akan lebih efektif bila dilakukan dengan bermain. Anak belajar dengan bermain agar ia senang melakukannya. Jadi Vygotsky berpendapat bahwa interaksi sosial dalam permainan penting bagi perkembangan anak, dan Piaget juga meyakini permainan dapat meningkatkan pengetahuan kognitif dan sarana untuk membentuk pengetahuan tentang dunianya. Dan di sini ada manfaat permainan pada anak, yaitu yang pertama mempelajari konsep, mengembangkan keterampilan sosial, mengembangkan keterampilan fisik, mengembangkan keterampilan baca tulis, meningkatkan harga diri, dan menguasai situasi kehidupan. Selanjutnya ada pola asuh. Jadi orang tua ini harus memiliki pola asuh yang efektif dan disiplin serta konsisten dalam mendidik anak, agar anak dapat berperilaku dan beradaptasi secara tepat. Selanjutnya, disiplin. Disiplin ini adalah metode untuk membentuk karakter anak dan melatih kontrol diri dan perilaku yang dapat diterima masyarakat. Di sini ada teknik pembentukan disiplin pada anak, yaitu teknik behavior, seperti memberi reward dan punishment, ketegasan, teknik induksi, dan withdrawal of love. Selanjutnya ada gaya pengasuhan, yaitu gaya pengasuhan menurut Baumrind. Jadi ada gaya pengasuhan authoritarian parenting, dampaknya anak terlihat tidak bahagia, takut, dan cemas dengan perbandingan mereka dengan anak lain, gagal dalam inisiatif kegiatan, dan lemah dalam kemampuan komunikasi dan sosial. Yang kedua ada authoritative parenting. Dampak dari gaya pengasuhan ini adalah anak sering terlihat ceria, memiliki pengendalian diri, kepercayaan diri, berorientasi prestasi, mampu mempertahankan hubungan yang ramah dengan peer, bekerja sama dengan orang dewasa, dan memiliki coping tepat saat stres. Yang ketiga ada neglectful parenting. Dampaknya, anak merasa orang tua lebih mementingkan hal lain daripada dirinya. Anak kurang memiliki kontrol diri dan tidak mandiri. Self-esteem-nya rendah, tidak matang, dan terisolasi dengan keluarga. Serta bisa munculnya kenakalan remaja. Yang terakhir ada indulgent parenting. Dampaknya, anak jarang belajar menghormati orang lain dan memiliki kesulitan dalam mengendalikan tingkah laku mereka. Mereka bisa menjadi agresif dan mendominasi. Selanjutnya, ada isu-isu penting dalam perkembangan psikososial anak. Yang pertama, altruisme dan prososial. Altruisme ini adalah perilaku yang ditujukan untuk menolong orang lain yang keluar dari hati nurani tanpa menginginkan balasan. Contohnya, berbagi makanan pada teman di kelas yang tidak membawa makanan. Altruisme ini biasanya didasarkan oleh orang tua yang bersifat sama dan dijadikan role model oleh anaknya. Selanjutnya ada agresif. Yang pertama ada agresi instrumental, tujuannya ini untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Contohnya, anak kecil merebut boneka dari temannya. Tujuan anak kecil ini untuk mendapatkan boneka yang dia mau. Jadi tidak ada niat lain. Selanjutnya ada agresi terbuka, yaitu sikap agresi yang ditunjukkan secara terbuka. Biasanya agresi ini dilakukan oleh anak laki-laki. Dan yang ketiga ada agresi relasional, yaitu agresi yang bertujuan untuk mengacaukan hubungan, reputasi, atau ketentraman psikologis. Agresi ini suka dilakukan oleh anak perempuan. Namun pada saat prasekolah ini masih dilakukan secara langsung dengan ancaman. Contohnya, kalau kamu nggak pinjemin boneka itu ke aku, nanti kita nggak temenan lagi. Dan yang terakhir pelecehan pada anak. Pelecehan pada anak ini ada 4, yaitu pelecehan fisik seperti tinjuan atau pukulan. Jadi dia melakukan pelecehan secara fisik kepada anak, penelantaran, pelecehan seksual, yaitu tindakan aktivitas seksual pada anak, dan maltreatment emosional, yaitu mengejek tidak dicintai dan diisolasi. Hal ini bisa disebabkan faktor kemiskinan, alkohol, dan perilaku antisosial, dan pastinya akan menimbulkan dampak yang negatif pada anak. Yang terakhir, ada hubungan anak dengan teman sebaya dan saudara. Terdapat rasa afeksi, persahabatan, saling memengaruhi, dan menolong satu sama lain dalam hubungan anak dengan saudara kandungnya. Kualitas hubungan dengan saudara kandung ini akan terbawa pada anak saat berinteraksi dengan teman sebayanya. Anak akan agresif jika hubungan dengan saudaranya agresif dan sebaliknya. Relasi dengan saudara kandung juga harus dijaga agar tidak terjadi sibling rivalry. Pada usia 3 tahun, anak mulai berteman dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam memaparkan materi, mohon dimaafkan. Kami tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.